Angie dan Keke yang sudah welcome kembali, dan juga selamat datang kepada Roy dan juga Dolphin. Dan mari kita berikan satu sama lain, kita berikan salam, senyuman, mari kita semangat. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Dan selamat datang juga yang beribadah di online, baik dimanapun berada. Dan saya mengucapkan selamat datang di ibadah Gereja Kristus di Indonesia, Jemaat Balikpapan. Dan di bulan Januari ini masih bertemakan Burning Heart ya, membakar, berkobar-kobar. Diambil dari Lukas 24 ayat 32. Kata mereka kepada seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada yang lain, kepada kita di tengah jalan, dan ketika kita memberitakan kitab suci kepada kita di tengah jalan ini. Dan saya akan membacakan Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Yang ayat yang ke-6, ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiamlah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah memberkati kami selama seminggu ini Bapa. Kami akan tiba dengan selamat di tempat ini dan kami akan ibadah di tempat ini Bapa. Biarlah Kau Tuhan yang memimpinkan ibadah kami Bapa dari awal hingga akhirnya. Berkatilah baik offline maupun online, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya saudara-saudari. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita bersyukur buat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pagi ini saat kita membuka mata, kita melihat wajah Tuhan. Ku terkagum akan kasih-Mu Tuhan. Kita melihat kehidupan kita. Kita merasakan tersanjung karena Tuhan yang begitu baik. Dan kami ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Bila ku buka mataku, melihat wajah-Mu. Dan karya tangan
Katakan tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan kami ingin mengenal lebih dalam lagi Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Kami ada untuk menjadi. Menyembahmu Tuhan. Menyembah. Hari ini Tuhan kami ada, kami ingin terus menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan kita ingat senantiasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Kasih Tuhan yang mengubahkan setiap dari kita. Kasih Tuhan yang menebus kita semuanya. Ingat kasih-Nya. Bersyukur hari ini, amin. Yang kepada kita Tuhan yang tunggal untuk menebus kita semuanya. Kita percaya Dialah yang menyelamatkan kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan. Bukan sebagai hakim dunia, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingatlah bilur-bilurnya yang menyembuhkan luka. Bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Amin. Kasih Yesus buat kita semuanya. Kita terus ingat dalam kehidupan kita. Begitu besar kasih-Mu Tuhan buat kita semua. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkan. Sama-sama kita katakan, ingat
bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosa. darah-Mu Tuhan, Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidur-tidurnya yang menyembuhkan kita semua. Ingat tidur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih hanya Yesus, kasih-Mu Yesus, kasih kasih Yesus, Yesus bagiku. Yesus bagiku. Kasih Tuhan buat kita semua sangat nyata. Amin. Untuk firman Tuhan pagi ini, kita akan pujian bersama-sama. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di awal tahun ini kita percaya. Meskipun dalam lembah kekelaman, kita nggak pernah goyah. Dalam kesesakan, kita tidak takut. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Amin. Sekalipun berjalan dalam kekelaman, Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab Kau besertaku. sekalipun dalam kesesakan, Sekalipun ku berada di dalam kesesakan, ku tak goyah, Kau tak tinggalkanku. Ku tahu ku kuat di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidupku. katakan Yesus. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolong. Ya Yesus, Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. kasih Tuhan nyata buat kita semuanya. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun ku berada di dalam kesesakan, ku tak goyah, Kau tak tinggalkanku. Ku
tahun yang baru ini kita percaya menghadapi tantangan lembah yang kelam. Percaya bahwa Tuhanlah yang akan mampu kita semuanya menghadapi tantangan yang baru ini. Ku tahu kita kuat dalam Tuhan. Di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidupku. Ku tahu ku kuat. Ku tahu ku kuat di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidupku. Katakan Yesus. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Engkaulah penebusku. Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapan kami, Engkaulah perlindungan kita. kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kasih Tuhan nyata buat kita semuanya. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Jemaat, silakan duduk. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa bersama-sama. Kami memuji Tuhan untuk segala kebaikan yang boleh kami nikmati. Ketika kami ingat kasih Tuhan, kami bersyukur bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan ketika Engkau terus menyertai kami dalam perjalanan kami. Bahkan yang 2024 Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh datang bersama-sama. Kami boleh bertemu satu dengan yang lain. Kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat. Bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali bertemu. Ini sudah masuk di minggu yang kedua. Minggu yang kedua di tahun 2025. Ketika kita bahas tentang minggu yang kedua di tahun 2025 ini, kita bahkan boleh terus mengingat kebaikan Tuhan. Kita boleh melihat betapa Tuhan luar biasa, Tuhan yang menyertai setiap dari kita. Tema kita sepanjang bulan ini bicara tentang burning heart. Apaan tuh? Burning heart itu bicara tentang hati yang berkobar-kobar. Jadi ketika bicara tentang hati yang berkobar-kobar, itu sebenarnya mau bicara tentang apa? Itu mau bicara tentang namanya semangat. Hati yang berkobar-kobar itu bicara tentang menyala, gitu ya.
Menyala adikku gitu. Enggak. Mari kita ingat ayat ini. Ya, ketika ayat dikatakan di dalam Lukas 24, dikatakan ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Saya udah jelaskan kenapa tiba-tiba dari sesuatu yang sedang muram, yang gelap, namun kemudian dimulai dari hati yang kemudian dia berkobar-kobar menyala. Dan akibat dari berkobar-kobar menyala, yang awalnya dia pulang ke Emmaus dalam keadaan sedang bersedih, kehilangan, kegagalan, dan seterusnya, tidak ada harapan. Ketika hati yang berkobar-kobar, perjumpaan dengan Kristus, melalui firman, melalui waktu dikatakan dalam Alkitab, perjamuan kudus. Itu yang membuat kemudian semangat kembali, kemudian mereka tidak stay di Emmaus, namun kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Dan kita tahu ceritanya, semangat yang membara, yang berkobar-kobar itu kemudian dilanjutkan di buku Kisah Para Rasul. Lukas itu menulis, Lukas dan Kisah Para Rasul, di Kisah Para Rasul itulah murid-murid Yesus kemudian lebih berdampak lagi, menyala, sehingga kemudian dari Yerusalem ke Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi, bahkan sampai di kota Balikpapan yang kubangun, kujaga, dan kubela ini. Ini yang harus kita tahu. Nah, hari ini, apa yang akan kita renungkan bersama-sama? Yang akan kita renungkan bersama-sama ketika bicara tentang hati yang berkobar-kobar. Hati yang berkobar, burning heart in service. Jadi hari ini saya mau bicara tentang hati yang berkobar-kobar ngapain? Provokator, bukan. Hati yang berkobar-kobar untuk melayani. Minggu depan, 2 minggu seterusnya saya akan hati yang berkobar-kobar untuk menyembah Tuhan. Hati yang berkobar-kobar untuk menyelamatkan yang hilang. Itulah yang akan kita belajar sepanjang bulan ini. Hati yang berkobar-kobar. Hari ini mau bicara tentang hati yang berkobar-kobar untuk melayani. Ada satu cerita indah di dalam Alkitab, perumpamaan yang indah di dalam Alkitab. Ketika bicara tentang hati yang berkobar-kobar untuk melakukan kebaikan. Hati yang berkobar-kobar untuk melayani. Kalau minggu lalu perjalanan ke Emmaus, Yerusalem ke Emmaus. Hari ini saya mau bicara tentang perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Minggu lalu Yerusalem ke Emmaus. Perjalanan sekarang dari Yerusalem ke Yeriko. Ini bisa juga kita bayangkan, inilah perjalanan iman kita. Setiap dari kita punya perjalanannya masing-masing. Sampai di tahun 2024, sekarang melangkah di 2025 di minggu yang kedua ini. Lukas 10, ayat 25. Jadi ini peristiwanya seperti apa? Ya, Yesus sedang berdialog dengan ahli Taurat yang mencoba Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah makin populer. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus selalu kemudian dia nggak jelasin dari mana-mana, dia balikin lagi. Jawab Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Sekali lagi, semuanya itu ada di Alkitab. Ini juga penting supaya kita mengerti ketika kita pikir firman Tuhan, ketika kita pikir Tuhan nggak ada, mungkin secara visual kita tidak melihat. Karena panca indera kan cuma ada 5. Ada yang six sense.
Tapi ini bicara bukan berarti ketika panca inderanya nggak ketemu, berarti nggak ada, enggak. Dan kita sudah ada clear firman. Ini yang terus juga saya mau terus ingatkan kepada kita. Hati yang berkobar-kobar itu firman. Nah ini kemudian diingetin. Inilah yang kemudian dialognya. Ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan habis sudah kasihi Tuhan, kasihi sesamamu manusia. Lalu Yesus kepadanya, iya, that's right, benar. Tinggal ini dia, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kita mau menikmati kehidupan bukan cuma jalanin aja. Perjalanan kehidupan kita bukan cuma sekedar jalanin aja. Tetapi clear sekali dalam perjalanan mengasihi Tuhan dan kemudian mengasihi sesama. Di dalam konteks ayat ini kemudian Yesus lebih mau fokus ketika dikatakan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, si ahli Taurat berkata, sesamamu manusia, sesamaku manusia. Dan jawab Yesus, dia berikan sebuah perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi suatu peristiwa, ini perjalanan, kalau kemarin road to Emmaus, ini perjalanan ke Yeriko. Dalam perjalanannya, Yerusalem ke Yeriko, di tengah jalan, mereka ada orang yang kena begal. Pada saat kena begal, kemudian diceritakan ada 3 sosok yang merespon dari setiap begal yang ada, dari korban ini. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Yang satu imam, dia lihat, tetapi hanya di seberang jalan. Tahu kenapa? Karena dia imam. Mungkin banyak pelayanan. Udah terlambat. Satu. Sehingga dia, aduh, bakal lama nih. Dia hanya melihat. Yang kedua, karena dia lihat dari jauh nih. Ini setengah mati, setengah hidup nih. Apa bedanya setengah mati sama setengah hidup? Sama-sama masih hidup gitu. Dan dia ingat, oh iya saya kan ahli Taurat. Najis. Kalau memegang jenazah kan gitu. Sementara saya mau kayak gini, daripada ntar saya balik lagi, harus kemudian penyucian lagi dan lain, dipegang jangan. Mungkin yang ketiga, bahaya. Karena saya seorang diri, nanti kalau kemudian saya ikut-ikutan, dia kayaknya nongkrong di situ lagi dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Tapi poinnya, ia melihat dan lewat aja. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, apa bedanya? Bedanya yang Lewi ini, kayak orang Balikpapan. Kalau ada kejadian, mau macet, mau apa, pokoknya ada yang rame-rame. Biasanya yang pinggir jalan, turun dulu dikit. Ada apaan sih? Kemudian dia balik lagi. Ini orang kepo. Dia sudah lihat, tapi cuma lihat doang. Oh gitu, dia balik lagi. Itu yang bikin macet jalanan kan. Dan cuma ceritanya apa gitu. Saya pernah di daerah dekat rumah di situ, Palm Hills. Apaan Pak, ada buaya Pak. Kapan? Dari tadi pagi, ini udah sore juga masih macet di situ. Astaga.
Terus saya pun kepo, jadi saya turun. Ada apaan? Ada buaya di sini, Pak. Kapan tadi pagi? Udah sore juga masih macet, cuma ngeliatin mana buayanya. Tapi kita kayak gitu kan. Mudah-mudahan cuma saya yang bikin macet Balikpapan gara-gara itu. Tapi biasanya kan gitu. Kemudian ada yang melaporkan. Kayaknya seneng aja. Kalau misalnya dia gini, dapor dari gini. Udah ditanya ada apa? Nggak tahu, pokoknya rame gitu. Nah ini dia. Mungkin juga takut najisnya, karena dia ngerti. Mungkin juga takut bahayanya. Atau mungkin yang ketiga, imam aja begitu apalagi gua nyontohin dia. Oh iya. Atau sudah terbiasa dengan seterusnya. Ini yang kedua. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat, tergeraklah ia oleh belas kasihan. Ini yang ketiga, Samaria. Kenapa ada kata Samaria? Hanya untuk menunjukkan pembandingnya. Bukan orang yang tahu banyak. Atau orang yang sangat aktif. Atau orang yang terkesannya baik. Ini lagi mau dikomparasi dibandingkan dengan Samaria. Samaria itu suatu sosok yang kondisi masyarakat pada waktu itu masyarakat kelas bawah. Mengapa? Karena ini keturunan blasteran. Kalau Angelin kan keturunan Batman, Batak Manado gitu ya. Kalau sekarang, nah Samaria ini blasteran. Yahudi dengan keturunan yang lain. Nah zaman dulu, sesuatu yang gak murni matters. Sehingga kemudian bahkan mereka punya tempatnya mereka sendiri. Dan di zaman itu susah untuk bergaul. Bahkan untuk nyampe mereka rela untuk muter jalan hanya supaya nggak masuk kampung Samaria. Saking nggak mau bergaul dan seterusnya. Terbelakang dan seterusnya. Itulah dia. Namun di sini mau ditunjukkan 3 sosok ini hanya di Samaria yang kemudian tergeraklah hatinya belas kasihan. Terus ngapain? Pergi. Yes, ia pergi, tapi pergi kepadanya. Ngapain? Membalut lukanya. Menyiraminya dengan minyak dan anggur. Apakah dia punya kotak P3K? Enggak tahu juga. Tapi kemungkinan besar enggak ada. Dia membalut bukan pakai apa, tapi mungkin saja pakai baju yang dia kenakan. Jadi ini resource apa yang dia ada. Bukan nyari-nyari dari mana. Dia tergeraklah hati dengan belas kasihan. Kemudian langsung action. Dia ambil apa ya? Oh ada baju, dia buka bajunya, dia balut. Kemudian bicara tentang minyak dan anggur, itu bicara minyak itu kayak sama lah, minyak kutus-kutus, minyak telon gitu ya sekarang. Tapi yang membuat jadi lebih enak. Yang membuat dia jadi lebih tenang. Anggur itu alkoholnya berapa persen Pak? Tapi poinnya bisa sterilisasi, obat antiseptik. Tapi ini resource yang dia punya, itu poinnya. Resource yang dia punya. Dan tidak hanya itu saja. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ingat ya, ini perjalanan. Jadi dia sebenarnya bukan lagi di situ. Tetapi dalam perjalanan ini dia tunggu di situ. Kemudian dia bawa, namanya dia bawa kan pasti ada effort yang lebih keluar lagi. Keesokan harinya bahkan dia tambah, menyerahkan 2 buah dinar untuk kamar kedua ini. Rawatlah dia dan tidak ditinggalin. Tidak ditinggalkan saja begitu saja dia, tetapi rawat dia. Dan kalau misalnya lebih lagi, saya akan menggantinya waktu aku kembali. Kenapa? Ya jalannya kan cuma itu-itu aja. Nanti saya balik, saya akan kasih. Ini keseluruhannya. Nah kemudian Yesus kemudian bilang, dari 3 ini siapa
yang menurut pendapatmu sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Saya mau kita merenungkan perikop ini pada minggu pagi hari ini. Ketika bicara burning heart in service, ini bicara tentang hati yang berkobar untuk melayani. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah melangkah di tahun 2025. Saya mau tetap sama seperti yang pelajaran minggu lalu. Mari kesempatan yang baru di tahun yang baru kita lakukan evaluasi. Cek. Baru kemudian ambil satu tindakan. Saya mau ngapain nih? Ini penting Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Nah hari ini lebih dalam lagi yang membuat hati yang berkobar-kobar itu ada satu kata kunci. Apa itu? Belas kasihan. Dikatakan tergeraklah oleh belas kasihannya. Nah belas kasihan itu dari kata splagnis somai. Somai ini Pak. Ini dari kata organ tubuh. Jadi di dalam keyakinan orang Yunani ketika bicara belas kasihan itu bagian tubuh yang dari dalam yang penting, jantung, hati, seperti itu. Pada waktu itu bagi orang Yunani ini dianggap sebagai tempatnya emosi yang terdalam. Yang dari emosi inilah yang melahirkan suatu tindakan. Ini penting kita mengerti yang mendorongnya karena ada perasaan di dalam hatinya. Yang tergeraklah belas kasihan itu perasaan di dalam hatinya tidak hanya sekedar perasaan doang. Yang kemudian dia aksi menjadi suatu tindakan. Ini dia. Berbeda sama yang satu, cuma berasa mungkin kasihan, tapi titik sampai di situ. Tapi hati, ini bicara emosi rasa sayang yang ada, sehingga keinginan untuk terus membantu. Ini yang disebut dengan belas kasihan. Nah kata kuncinya di sini, inilah yang membedakan dari tiga sosok ini. Nah inilah yang saya mau kita evaluasi ketika bicara tentang siapa kita. Saya mau ajak kita untuk tanya diri kita, respon kita yang mana? Kayak orang imam, kayak orang Lewi, atau seperti Samaria. Inilah yang penting. Sebelum kemudian saya mau ambil keputusan apa. Sekali lagi, bulan ini mau ajak kita untuk terus ingat. Mulai dari tanya diri kita. Imam, inilah yang terjadi. Enggak jelas ya. Saya bacakan aja. Ketika bicara tentang imam, ada seorang imam, lihat ya. Jadi apa tipikal yang si imam ini? Kita seperti imam yang hanya menghindar. Ketika menyaksikan sesuatu ada rasa tetapi menghindar, berjaga jarak. Tipikal orang yang mungkin kita salah duanya, kecenderungan untuk nggak maulah terlibat di dalam kehidupan orang lain. Agar tidak merasa bertanggung jawab atas kebutuhan mereka. Kenapa? Takut Pak, takut ribet. Aduh nanti duit udah pasti kurang lagi. Waktu, nanti korban perasaan lagi. Ini takut punya hubungan yang dalam satu dengan yang lainnya. Urusan saya udah ribet, udah deh. Dan orang yang seperti ini ada di antara kita, mungkin kita salah satunya. Sama seperti imam, dia tahu semuanya. Tapi menghindar aja, saya mau jaga jarak aja, udah. Ya sudahlah, nggak usah. Gitu. Ini dalam konteks melayani atau berbuat baik, entar aja lah dulu lah.
kita yang gini-gini aja lah dulu lah. Jadi saya mengabaikan orang yang meminta bantuan. Menghindari komitmen. Memang naturnya kan aduh daripada gue janji malah jadi apa. Hubungan jadinya dangkal. Kenapa? Karena takut. Aduh daripada saya punya hubungannya lebih ntar sakit hati ketika dan seterusnya. Tapi saya mau kita ingat brother sister semua. Belas kasihan itu yang harus kita pahami, kita sudah mendapatkan belas kasihan terlebih dahulu oleh Tuhan. Ini yang harusnya kita ingat. Karena kita sudah dapat, dengan sejugulnya kita, sebandelnya kita dikasihi. Itulah yang harus kita ingat. Makanya kemudian Yesus kasih 3 pembanding nih. Ada banyak orang merasa dia tahu tapi udah cukup. Tapi hari ini saya mau kita cek hati kita. Apakah kita ada orang yang baik sih baik aja kalau saya mau bantu, tapi cenderungnya menghindar dengan komitmen. Berjaga jarak, udahlah yang penting segini-segini aja. Tapi hati-hati nih, saya mau kita tidak seperti orang yang pertama ini. Yang kedua, penonton. Dia satu hanya menghindar, yang kedua si Lewi ini menonton dia. Penasaran, tapi sebenarnya tidak peduli. Orang Lewi tidak menghindari, dia lihat tetapi dia mendekat, tapi tetap aja. Dia memilih untuk tidak terlibat. Lumayan lah udah lebih dekat. Ini kepo aja gitu ya kayaknya gitu. Tetapi ini bicara tentang pribadi yang mau tetapi tetap menahan diri. Nah saya mau ajak kita juga di sini. Jangan menahan diri. Bukan menjadi penonton pasif. Menonton kesulitan tetapi apa? Tanpa bertindak. Syukur-syukur bukan yang kompor-kompor bangkrit. Tetapi kategorinya sama. Tidak berbuat apa-apa. Hari ini saya mau ingatkan kita. Karena ini awal tahun, tanya diri kita. Saya mau dengan clear dikatakan hati yang berkobar melayani. Biarlah tahun 2025 ini kita pikirkan sama-sama. Seberapa kita mau melayani, memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Hati yang berkobar-kobar itu contohnya siapa? Bukan imam, bahkan bukan yang Lewi, tetapi si Samaria ini. Dia melakukan. Ini contoh orang yang tidak hanya melihat kebutuhan, tidak hanya sekedar mendekat, tetapi bertindak untuk menolong. Dengan resource, dengan apa yang dia punya. Sekali lagi, bukan dengan apa yang dia tidak punya. Dengan apa yang dia punya. Makanya dia membalut mungkin pakai bajunya, dia bawa minyak kelon mungkin, atau dia bawa minyak, dia bawa anggur, itu mau bicara tentang dengan apa yang dia punya. Inilah belas kasihan yang menggerakkan tindakan. Yes, mengorbankan waktu, tenaga, harta. Yes, capek. Yes, dia tidak takut tangan kotor. Bagi yang sana kan menyentuh mayat gitu kan pasti najis. Dia nggak khawatir tentang hal itu. Dan kasih tidak membeda-bedakan. Samaria itu kan, wih ini orang Yahudi, ngapain gua tolong. Dia tidak membeda-bedakan. Dan ini juga berlaku sama kita. Orang Samaria ini hanya mau menginspirasi kita, mari seperti orang Samaria ini. Tidak membeda-bedakan itu artinya apa?
Kalau dia baik, baru saya baik. Waduh sulit nih, enggak lah kalau yang sulit-sulit, enggak. Marilah kita ingat tentang hal itu. Imam, Lewi, dan Samaria. Mari kita sama seperti sang Samaria yang dia bicara tentang melakukan. Saya nggak tahu kita imam, Lewi, atau Samaria. Tanya diri kita, ketika bicara belas kasihan, seberapa banyak rasa iba, kasihan yang pernah kita rasakan, tapi tidak pernah berubah menjadi tindakan nyata. Setahun sudah kita bisa lihat keadaan keluarga, ketika kita bisa lihat keadaan brother sister semua. Kita sudah bisa lihat keadaan jemaat. Kita bisa lakukan banyak di sini, ini semua. Kita bisa terlibat banyak dan kita bisa menyaksikan, aduh gue sih tahu nih kalau kayak gini bisa lebih bagus mungkin. Saya bisa lakukan lebih bagus lagi mungkin di dalam tata penata layanan ibadah. Tapi enggak lah, saya sih tahu dan seterusnya. Berapa banyak rasa iba kita rasa tapi enggak pernah berubah tuh menjadi tindakan nyata. Kalau hari ini sudah mulai, let's do it. Apakah belas kasihan kita hanya berhenti di hati? Tiap kali dengar khotbah, iya sih Pak, oke. Atau sudah menjadi tangan yang menolong. Dan memang sudah langkah yang mendekat. Ingat brother sisters, Tuhan tidak hanya menggerakkan hati ini untuk merasa. Tapi memanggil kita bergerak dan berdampak membawa perubahan. Ini brother sister semua di sini kan dari kita untuk kita semuanya. Goal Jemaat saya mau mengajak setiap dari kita. Mari terlibat di dalam melayani. Melayani orang-orang. Melayani tubuh Kristus satu dengan yang lainnya. Dunia tidak akan berubah kalau cuma perasaan. Ini yang harus kita tahu. Dunia nggak berubah kayak gini, kamu perasaan, aduh pengen tapi nggak action, enggak. Tapi dunia berubah karena apa yang kita lakukan dari rasa. Rasa yang pernah ada itu cuma perasaan. Lakukan. Coba tanya, kamu cuma rasa yang pernah ada aja kayaknya. Dan gak akan pernah berubah. Melihat saja gak berubah. Saya mau dorong kita, jadilah kayak si Samaria yang melakukan. Terbatas mungkin tetapi berdampak. Kenapa? Kalau hanya belas kasihannya hanya sekedar rasa, kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Tidak mudah, belas kasihan ini pasti kita akan keluar dari zona nyaman. Yes, tapi biarlah itu bisa kita lakukan untuk menyentuh orang lain. Saya mau ajak kita lihat diri kita. Kenapa kita ada dalam ruangan ini? Karena ada orang yang mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan mengasihi kita dan ada orang-orang di sekitar kita yang membantu kita. Betul orangnya ngeselin, betul orangnya tidak sempurna, tetapi setiap dari kita dalam ruangan ini menikmati kasih Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Yang membuat saya semangat untuk melayani karena saya tahu Tuhan begitu baik sama saya. Dan itu karena saya tahu saya dikasihi oleh orang-orang. Dan kalau ini tidak kita rasakan, itulah yang biasanya jadi susah untuk melakukan kayak Samaria. Dan saya mau ajak kita, tanya diri kita. Seberapa kita merasa bahwa Tuhan mengasihi kita. Lihat
2024 betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Lagu tadi ingat kasihnya. Gagal Pak, kacau Pak, tapi masih hidup sampai sekarang. Kalau bukan Tuhan, itu siapa? Pernikahan kacau Pak, masih bertahan sampai sekarang siapa? Nilai jelek Pak, terus yang membuat kita sampai masuk ya masuk sekolah siapa? Tuhan yang buat. Coba cek kiri kanan. Gara-gara dia saya kesel Pak, bukan, justru karena kiri kanan kita lah. Ini yang membantu kita. Syukur ada yang doain. Saya bersyukur ada yang WhatsApp. Karena banyak orang yang WhatsApp saya, sehingga saya WhatsApp kepada orang lain. Saya WhatsApp juga doang, ya sudah. Tapi karena ada yang sayang sama saya, ya sudah. Ini yang mau saya bilang sama kita semua. Mari kayak si orang Samaria, sehingga resolusinya tantangan saya sama kita. Miliki hati yang berkobar. Berbelas kasihan itu bicara tentang tanya diri kita betapa Tuhan sayang sama saya. Habis itu ya udah tinggal lakukan sama seperti Samaria. Bukan harus yang di luar apa yang kita punya sekali lagi. Tapi apa yang kita ada nih. Nah gitu. Kenapa setiap tahun, awal tahun saya selalu katakan mari kita mulai lagi. Kita mau melayani. Terbuka di dalam setiap tempat mau melayani. Dalam penata layanan silahkan. Apa yang harus kita lakukan? Kan gitu. Belas kasihan itu kayak benih yang jatuh ke tanah. Benih itu kecil. Tampaknya mungkin tidak berarti. Tapi, nih, di dalamnya itu kan potensinya nanti makin lama makin besar. Dan ketika besar, bahkan pohon itu bisa memberi naungan bagi banyak makhluk di sana. Rasa belas kasihan itu kayak benih ini. Mulai dari rasa yang pernah ada itu, kalau sekarang rasa itu pernah ada, biarlah rasa itu jadi sisa rasa. Ini kayak lagu. Sekarang sudah nggak ada rasa, Pak. Nggak. Mari kita mulai ya. Kalaupun sisa rasa itu, mulai lagi. Itu kayak benih, mulai lagi. Ketika perasaan itu sudah mulai timbul lagi, boleh berhenti sampai di situ. Saya mau ajak kita 2025, jangan berhenti. Gimana cara merawatnya? Rasa itu bertumbuh dengan tindakan nyata kita. Dan kalau gitu kita lakukan, akan mengubahkan, gak cuma kita lakukan, itulah waktu bilang hidup. Kalau Alkitab katakan di dalam perikop ini ya. Dia akan menghidupi kita dan akan memberi dampak kehidupan bagi sekeliling kita. Dari rasa menjadi aksi di situ. Dari kita cuma sekedar empati menjadi suatu solusi. So, hari ini apa hal konkret yang bisa kita lakukan ketika hati yang berkobar-kobar untuk melayani? Burning heart in service. Sama seperti perasaan yang tadi. Mari kita peka. Hanya perlu untuk pandanglah sekelilingmu. Coba sekarang pandang sekeliling. Ada banyak kebutuhan di sana. Kamu kurang vitamin, bro. Kamu kurang ngajar, bro. Waduh, jangan. Pekal dengan lihat. Saya mau ajak kita, ini keluarga kita semua. Kita semua butuh. Hanya perlu peka, bukan cuek. Mulai dalam lingkungan grup kita lihat. Kan kelihatan dari status-status WA kita, status-status medsos kita, kelihatan tuh sedang apa. Peka. Terus lihat, kayak jemaat tempat ini, apalagi ya Pak yang kita bisa lakukan untuk membuat kita feel home. Kita tahu kita ada di sini sebagai satu keluarga menikmati kebersamaan kita satu dengan yang lainnya. Gak apa-apa, coba tengok kiri kanan. Jangan lihat handphone, lihat kiri kanan. Inilah saudara dan saudarimu.
Kadang-kadang geli ya Pak, geli. Gak apa-apa, saya mau coba kita lihat kiri kanan. Agak geli sih Pak. Tapi lihat Pak, peka banyak. Ada yang sedang butuh vitamin. Ada yang sedang butuh, nggak usah vitamin mentahnya aja loh Pak. Kalau gitu sama semua Pak. Gitu. Ada yang memang butuh untuk dicintai. Pak, saya butuh cinta. Siapa yang butuh cinta? Semua butuh cinta. Cinta, saya yakin semua butuh cinta. Nah, habis peka, sama tuh kayak Samaria, habis peka terus apa? Ingat, kita bersimpati kan gitu, tergeraklah mereka, habis kan udah tahu terus udah diem aja. Iya sih udah tahu Pak, dari mukamu aja udah kelihatan susah, udah diem. Enggak. Tetapi apa sih itu? Mari kita merasakan. Rasa simpati, inilah yang belas kasihan. Dan saya mau kita ingat, karena Tuhan, ini dia kata kuncinya. Saya mau kita ajak, saya selalu awal tahun, hanya mau ajak kita berpikir, evaluasi tentang Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kenapa saya bisa bertahan? Karena ada orang-orang yang membantu saya, terutama saya mendapatkan belas kasihan itu. Daripada tanya, dia kenapa? Apa salahnya dia? Kebanyakan kita nyarinya salahnya, masalah demikian. Ya udah apa yang terjadi, udah gitu aja. Perkara kemudian memang gara-gara salahnya dia sendiri sih Pak, tapi mari kita peka kemudian merasakan. Baru setelah itu apa? Digas. Bantu. Bukan ditunda. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Karena ini, waktu tidak pernah kita tahu nanti kayak apa. Memento mori, ingatlah kita akan mati. Tetapi juga memento vivere. Kita hidup. Artinya apa? Waktu terbatas, kita tidak bisa, bukan area kita untuk memperpanjang, karena itu urusan Tuhan. Karena hidup ini bukan mau manjain, tetapi bagaimana, bicara bukan durasi, tetapi bagaimana kita berdonasi dalam kehidupan. Selagi ada kesempatan, lakukan, gak usah tunda. Ketika kita lihat, bahkan dikatakan terutama kalau kita tahu kiri kanan, kenapa harus ditunda? Banyak ayat yang bicara tentang jangan menunda ketika kita tahu segala sesuatunya. Mari berbuat baik. Kalau hari ini kita tergerak, ayo. Saya selalu bilang nih awal yang baru, nanti akan ada bukan kocok ulang, tapi regenerasi grup, reformasi grup lagi. Aduh Pak, gitu. Mulai aja. Dalam penata layanan, di dalam grup yang ada, nggak cocok nih Pak. Sekali lagi, kita nggak akan pernah cocok. Selalu tanya diri kita, emang kamu cocok nggak juga? Jangan. Tetapi apa? Berlomba untuk berbuat baik, memberi dampak, tolong satu sama lainnya. Kita terlibat di dalam ministry, kita terlibat di dalam semua penata layanan. Karena ini kan dari kita buat kita. Dan memang sama seperti si Samaria. Samaria itu apa? Dia siapin pembalutnya, dia siapin minyaknya, dia siapin anggur. Yes. Saya berharap kita siap berkorban. Saya tahu tidak mudah, pasti bikin sakit hati. Tetapi ingatlah kasihnya Tuhan. Saya suka bilang gini, saya melayani, pasti saya meresikokan hubungan saya. Kalau nggak mau meresikokan hubungan, nggak usah jadi pendeta. Tapi juga sama, saya hargai setiap orang yang mau melayani lebih lagi. Melayani lebih lagi itu kan meresikokan hubungan. Mendingan saya diam-diam. Tapi karena mau melakukan lebih, pasti meresikokan hubungan. Yang memimpin grup, dengan dia memimpin grup kan meresikokan hubungan. Yang biasanya nggak pernah nanya, ini sekarang nanya. Apa nanya-nanya? Jadi kayak gitu kan, meresikokan hubungan nih. Tetapi siaplah. Siap berkorban, Pak Yesus sudah terlebih dahulu berkorban bagi saya. That's it. Dan Alkitab clear, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Itu artinya apa? Ini bukan kemudian mindsetnya kita nanti ada balasannya dari Tuhan. Tapi ini bicara tentang apa yang kita pikir kita berkorban. Enggak.
Itu bicara tentang Tuhan yang luar biasa yang akan men-take-care kita. Kalau kita membantu, apa berarti hilang? Tidak. Inilah yang ingin saya sampaikan saudara dan saudari. Ready, siap berkorban. Tuhan adalah Tuhan yang akan terus membantu kita. Saya mungkin pernah bicara tentang ilustrasi penutup ini, tapi nggak apa-apa, ingatkan lagi. Ilustrasi tentang Bapak yang memberikan warisan tedong bagi anak-anaknya, 3 orang anaknya. Dia memberi warisan tedong, ternyata ada 19 tedong. Dibagi ke 3 anak. Anak pertama dapat setengah bagian. Anak kedua dapat tedong 1/4 bagian. Anak yang ketiga dapat tedong 1/5 bagian. Tedong saya tahu nggak, babi nggak, terserah mau tedong mau babi sama ini. Meninggal, apa yang terjadi? 3 anak ini berembuk. Mari kita bagi tedong kita yang ada 19. Anak pertama dapat setengah, gampang motongnya ya. Setengah dibagi 2 ya, di kepala kanan, kepala kiri. Yang 1/4, kanan, gampang. Kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, kakinya ada 4. Yang 1/5 udah mulai pusing dia kan. Siapa yang mau ekor? Gak ada yang mau ekor. Dan gak ada. Sehingga akibatnya apa? Berantem. Baik berantem semua. Sampai kemudian keluarga ini datang ke Pak Pendeta. Apa yang dilakukan Pak Pendeta? Dia cuma mau bilang gini, tuh ada 1 babi di tempatnya Pak Pendeta. Ambillah, saya kasih buat kalian. Cara membantunya gimana Pak Pendetanya? Dikasih 1 babi lagi. Bukannya dikasih solusi, bukan solusi, tindakan aja dikasih 1 babi lagi. Nih, dia dengar gitu, oh ya sudah, solusinya gimana Pak Pendeta? Kalian orang susah kayaknya, saya tambahinlah 1 babi buat kalian. Udah dikasihlah babi, tedong 1. Jadi total dia pulang ada berapa tedong sekarang? Ada 20 tedong. Puji Tuhan makin banyak. Kemudian dia kocok ulang lagi. Mari kita berbagi. Anak pertama dapat berapa? Setengah. Setengah kali 20 berapa? 10. Puji Tuhan dapat 10. Senang. Ada 20. Anak kedua dapat berapa? 1/4. Dikali 1/4 kali 20 berapa? 5 tedong. Anak ketiga 1/4 kali 20 berapa? 1/5 berapa dari 20? 4 tedong. Wih, utuh. Dihitung. 10 buat kamu, 5 buat kamu, 4 buat dia. Loh 19, ini 1 babi apa? Dipulangin lagi buat Pak Pendeta. Loh kok bisa ya? Ini ilmu apa? Everybody happy. Yang 10 dapat 10, 4, terus nggak berantem lagi mereka. Kebaikan itu kayak gitu. Kamu pikir kalau saya kasih, terus saya hilang babi saya? Enggak. Orang lain happy. Lagi babi. Mungkin habis dikasih babi, sama dikasih lagi. Dengan durung-durung yang lain-lainnya lagi. Tapi ini mau bicara tentang, itulah kebaikan. Kalau kamu pikir kebaikan berarti kita memberi dan hilang, enggak. Saya semangat untuk melayani, kamu pikir, waduh saya jadi kagak dengan saya melayani, saya menerima kebaikan Tuhan. Menyaksikan kebaikan yang terjadi sama kalian itu memberi semangat sama saya. Dan hari ini, saya mau kita miliki hati yang berkobar-kobar untuk melayani. Seberapa kita, saya nggak tahu hati kita. Namun biarlah, minggu ini tanya diri kita, apakah saya mau sama seperti si imam, atau sama seperti si Lewi, atau menjadi si Samaria. Yang mau menolong, bukan hanya memperhatikan terus hilang, bukan hanya bahkan yang menjauh. Saya mau dorong kita, mari peka. Punya hati yang berbelas kasih karena Tuhan sudah mengasihi. Dan gak usah tunda tahun depan, gak usah. Mulai dari sekarang, marilah kita lakukan. Memang siap berkorban, tetapi tahulah, kesannya berkorban kita. Pada dasarnya kita yang cuan, kita yang untung. Karena Tuhan tahu apa kita, kitalah yang bertumbuh. Selamat menikmati kebaikan Tuhan dan saya mau kita ajak, saya mau tantang kita
mari kita punya hati yang berkobar untuk melayani. Sehingga pertanyaan terakhirnya, apa langkah konkret yang saya mau lakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Hari ini kami boleh belajar tentang hati yang berkobar untuk melayani. Biarlah ketika kami mengerti, kami mau seperti orang Samaria yang tidak hanya melihat, namun mendekat, kemudian membantu. Bantu kami Tuhan, untuk memiliki hati yang berkobar-kobar untuk melayani. Biarlah rasa iba itu tidak hanya berhenti sebagai perasaan, namun kami mau melangkah menjadi tindakan berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama perjamuan kudus. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang yang penuh diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Perjamuan kudus kenapa terus harus diulang-ulang. Karena itu cara kita. Yang Tuhan izinkan, yang Tuhan tuliskan di dalam firman. Untuk ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Evaluasi diri kita. Apa kebaikan yang telah Tuhan berikan? 2025 pasti menjadi kesempatan sama saya untuk bisa terus evaluasi di dalam pelayanan. Seberapa banyak luka? Kayaknya makin banyak lukanya. Ada dukanya. Tapi kalau ketika di Zoom, sebenarnya lebih banyak hal yang sukanya di dalam Tuhan. Dan saya mau kita ambil waktu. Silakan dibagikan roti dan anggur. Ingat kebaikan Tuhan. Untuk melangkah berbuat baik tidak mesti nunggu kita jadi baik dulu. Untuk membantu orang, melayani tidak mesti harus saya sempurna dulu. Tuhanlah yang menyempurnakan. Bagian kita aksi nyata, anugerah Tuhan yang akan menyertai. Ketika rasa untuk menolong, rasa untuk melayani itu sekarang sudah ada. Jangan biarkan itu sekedar rasa. Segera ubah itu menjadi tindakan nyata. Yesus mengasihi kita. Dan tindakan nyata yang Yesus lakukan. Dia mati di atas kayu salib berkorban untuk kita. Kalau kita pikir pengorbanan yang kita lakukan itu kayaknya sudah wow banget. Jauh dari Tuhan. Tuhan sudah berkorban untuk menyelamatkan kita. Nah, motivasi melayani belas kasihan itu karena saya telah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Itulah motivasinya. Silakan ambil waktu secara pribadi. Berdoa. Apa yang menghalangi kita sehingga kita tidak mau melayani? Apa yang menahan kita untuk kita bisa melakukan aksi berbuat baik? Apa yang mengikat kita sehingga kita terbatas bahkan untuk berbuat baik? Apakah ada kepahitan? Apakah ada dosa yang merintangi kita? Amin. Mari kita angkat kita.
Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Setiap kami merenungkan kebaikan Tuhan, biarlah itu menjadi alasan kami untuk kami boleh mengambil keputusan untuk melayani. Kami sudah dilayani terlebih dahulu. Kami sudah beroleh belas kasihan. Biarlah kami boleh membalas dengan memiliki belas kasihan untuk menolong orang-orang di sekeliling kami. Untuk kami mau melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Audi atas sharing firman Tuhan dan untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan saat ini. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan di Filipi 4:17 berkata, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, tapi hasilnya yang memperbesar keuntunganmu. Kita berdoa sebelum beri persembahan. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami akan memberikan persembahan ungkapan syukur kami. Kami berdoa supaya kami senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan-Mu dan kami merespon dengan memberikan persembahan yang terbaik buat pelayanan kemuliaan nama-Mu. Bapak, inilah doa kami, ungkapan syukur kami bawa, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita beri persembahan saat ini dan kami akan bawa pujian karya keagungan Tuhan. Kita nyanyikan lagu tentang kebesaran Tuhan. Aku nyanyi lagu tentang Tuhan. Nyanyi lagu tentang Tuhan. Kita kagum. Kekagumannya tak henti. Pandanglah Lautan luas, angkasa raya yang megah, gambarkan kemuliaan-Nya. katakan ajaib sungguh buat tangan. Ajaib sungguh buat tangan-Nya. Siapakah yang seperti Engkau?
jemaat, kita berdiri bersama-sama. Kami mau nyanyikan lagu tentang-Mu. Ku nyanyi lagu tentang Tuhan. Mari kita kagum tanpa henti-hentinya. Tak henti. Pandanglah lautan luas, angkasa raya yang megah, gambarkan kemuliaan-Nya. Ajaib sungguh buat tangan-Mu Tuhan. Ajaib sungguh buat tangan-Nya. Siapakah yang seperti Engkau? Alam semesta yang begitu indah. Alam semesta yang indah, kehidupan yang tercipta, karya keagungan-Nya. Segala pujian kita persembahkan buat Tuhan. Segala pujian ku persembahkan. Ada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Dia. Dia membuat segalanya Amat baik, amat baik, dan indah. berarti dan indah. Tuhan membuat semuanya berarti dan sangat indah. Amin. Segala pujian yang mempersembahkan. Segala pujian ku persembahkan. Sungguh tiada yang seperti Dia. Ia membuat segalanya Amat baik, amat baik, berarti segala pujian yang mempersembahkan. segala pujian ku persembahkan. Sungguh tiada Yang seperti Dia. yang seperti Dia. Dia membuat segalanya Amat baik, amat baik, berarti dan berarti dan indah. berarti dan indah. Berarti dan indah. Berarti dan indah. Terima kasih Tuhan. Kau kehidupan kami semua. Jemaat silakan duduk. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari firman Tuhan tentang orang Samaria yang baik hati, di sini saya dapat feedbacknya, yaitu saya harus mengevaluasi dan juga membuat resolusi ya. Evaluasi di sini seperti ada 3 contoh ya di situ, yaitu seorang imam, orang Lewi maupun orang Samaria. Biarlah kita sebagai brother dan sister, kita lebih seperti orang yang Samaria yang baik hati ya. Di mana orang yang Samaria yang baik hati itu dia peduli ya, dia peka, dia juga nolong, dan dia juga berkorban, dan dia tidak menunda-nunda. Di mana di 2024 brother sister sudah baik, sudah ditolong, walaupun ada
satu persatu yang belum dijawab Tuhan, tapi jangan putus asa ya. Tetap semangat melayani Tuhan, dan saya harapkan brother sister baik married maupun single tetaplah melayani Tuhan. Di sini ada kakak, ada teens, maupun ada juga songmin, maupun juga ada ase yang belum libatkan diri untuk melayani Tuhan, dan juga dalam welcome maupun juga dalam sharing komuni ya. Itu juga mari kita libatkan, tidak jangan langsung gugup atau panik ya. Saya juga gitu ya, gugup dan panik apalagi tidak ada podium ya. Nah, itu membuat saya harus tambah belajar ya untuk lebih peduli lagi untuk mengasihi Tuhan. Itu aja, dan saya akan membacakan pengumuman sepekan seminggu ini ya. PDG gabungan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, jamnya 19.30, tempat Ruko Pelangi. Yang kedua, ibadah umum KKK dan teens pada hari Minggu 19 Januari 2025 jam 10, tempat Ruko Bosland atau di tempat ini. Ya, berikutnya kita saksikan video ADS dan ALS di Kota Bali. Terima kasih. Di situ ada juga ADS, ASEAN Disciple Summit, dan juga ALC, ASEAN Leaders dan Conference ya, di mana tanggal 12 dan sampai tanggal 15 Juni 2023 ya, itu ada pertemuan se-Asia, di mana ada brothers and sisters se-Asia berkumpul di Pulau Bali. Jangan takut karena tidak tahu bahasa Inggris, yang penting yes no aja ya, yes no, itu aja sudah tahu bahasa Inggris ya, itu aja. Jadi mari kita daftarkan, pendaftarannya di tanggal 15 Januari 2025 kita mulai mendaftarkan, selebihnya nanti dijelaskan pada pemimpin-pemimpin nanti di leaders meeting, nanti diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari cara pembayarannya gimana. Dan juga doa penutup saya serahkan kepada Bapak Pendeta Audi Luntungan. Terima kasih. Baik, mari apresiasi semua orang pada hari ini, semua brother sisters. Mari kita semangat ya menjalani 2025 dengan hati yang berkobar-kobar. Mungkin tidak mudah perjalanan, namun tahulah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun keadaan yang sulit bukan menjadi alasan juga bagi kita untuk berhenti, bahkan memberi kebaikan bagi orang-orang. Mari ambil keputusan, apa yang bisa saya lakukan untuk berbuat baik bagi saudara dan saudari sekalian. ADS yang tadi itu bicara tentang brother sisters dari seluruh Asia. Balikpapan sendiri kita regionnya sekarang sudah baru ya. Region itu bukan lagi region Yada namanya, tetapi region Borneo.
Ini dia, iadanya sudah pemekaran menjadi region Borneo dan region Pajajaran. Jadi region Borneo sendiri itu terdiri dari beberapa tempat yang ada di kota Balikpapan, di kota Kalimantan. Kalimantan kita ada Brother Sisters jemaat, satu di Balikpapan, kedua di Samarinda, ketiga ada di Palangkaraya, keempat ada di Pontianak, kelima ada di Singkawang, dan satu lagi ada di Malaysia Sarawak namanya Kota Kuching. Jadi itulah grup sekarang region Borneo. Memang jauh-jauh semua, mungkin nanti kesempatan kita untuk bisa kenal aja yang paling mudah lewat online dulu. Nanti kalau memang kita tentang yang ADS bagaimana? Doakan, kalau kalian memang mau gitu semua, doakan dan kemudian tabung. Ya prediksi saya mungkin secara praktikal satu orang sekitar 4,5 juta sampai 5 juta, 4,5 juta untuk kita per orang. Itu sudah termasuk tiket dan biaya akomodasi di sana. Kalau kita memang mau dan semua berdoa dan kita bisa tabung untuk kita bisa ikut di sana, apa yang bisa dia dapat? Tentu saja selain tempat yang kita bisa bertemu, fellowship secara langsung dengan brother sister semua. Bahasa bukanlah menjadi kendala, karena bahasa kasih itu, bahasa cinta itu semuanya universal. Kita akan menikmati fellowship yang semuanya ada. Mari kita tunduk kepala. Tadi katakan early bird itu artinya kalau kita mau mendaftar dengan paket Yang memberi penghiburan, Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku, Tuhan kasih setiamu, ku bertahan, kau teguhkan iman kami Tuhan. bukan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, ya kehendakmu Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, bukan bersuka. hatiku kan bersuka, saat hari ini Hal yang terbaik. Amin. Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku, Tuhan kasih setiamu, ku berharap kau kuatku, akan kupikul salibku, akan kupikul salibku, Tuhan kasih setiamu, ku berharap kau kuatku.
yang telah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.